Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 3A dengan saya sendiri, Selina Natalia Borusida Butar dan rekan saya Azazi dan Susilo. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari analisis kami. Latar belakang. Untuk sampah itu yang merupakan sisa aktivitas manusia maupun proses alami yang memiliki karakteristik beragam, baik dari segi jenis, komposisi, maupun sifatnya. Sumbernya ini berasal dari berbagai sektor seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan perdagangan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi organik dan anorganik. Perbedaan ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang tepat, terencana, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Nah, sumber-sumber sampah itu ya ada sampah rumah tangga, ada sampah organik, anorganik, dan limbah B3, lalu sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, eh, untuk wilayah yang kami analisis itu yaitu Kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru yang memiliki jumlah penduduk mencapai 55.409 dan memiliki luas wilayah masing-masing 1,27 kilometer persegi dan 0,72 kilometer persegi. Jumlah penduduk untuk kedua wilayah tersebut di tahun 2024 terdapat 27.217 penduduk laki-laki serta 28.192 penduduk wanita. Dengan batas wilayahnya itu sebelah utara Medan Estate, sebelah timur Desa Tembung, sebelah selatan Kecamatan Sunggal, sebelah barat Kecamatan Sunggal. Nah, untuk topografinya, Kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru memiliki wilayah seluas 1,99 kilometer persegi dan Kecamatan Percusetuan ini merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar 190,29 kilometer persegi yang terdiri dari 20 kelurahan. Dan untuk iklimnya itu, Kecamatan Percusetuan daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi existing pengelolaan persampahan. Nah, untuk sistem pengelolaan persampahan di Kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru itu dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Percusetuan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Nah, untuk masyarakatnya itu menggunakan keranjang sampah berbahan rotan sebagai wadah penampungan sampah yang ditempatkan di depan maupun di dalam rumah mereka. Dan untuk pengumpulannya itu secara door to door menggunakan motor becak sampah dan dump truck dari setiap rumah warga. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diangkut menuju tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R untuk diproses lebih lanjut. Nah, untuk penentuan metode proyeksinya itu kita menggunakan perbandingan antara empat metode proyeksi yaitu aritmatika, geometri, eksponensial, dan logaritma. Setelah kita melakukan perbandingan dari keempat metode proyeksi itu diperoleh dan diambil metode yang terpilih itu adalah metode logaritma. Nah, metode ini dipilih karena memiliki standar deviasi terkecil, yaitu 310,75 yang menunjukkan bahwa hasil proyeksinya lebih stabil dan memiliki penyimpangan yang lebih rendah dibanding metode lainnya. Selain itu, metode ini memiliki koefisien korelasi tertinggi yaitu 0,97106 yang mengindikasikan hubungan yang kuat antara data aktual dan hasil proyeksinya. Nah, berikut adalah hasil perhitungan proyeksi penduduk kenangan dan kenangan baru. Timbulan sampah domestik diperoleh satuan timbulannya itu pada
tahap pertama yang 52%, 2,25. Lalu untuk jumlah penduduknya itu 29.338 jiwa. Dan jumlah unit rumah yang diperoleh tahun 2029 itu 5.868. Dan diperoleh Q1-nya itu 95.348 dan Q2-nya itu untuk tahap terlayani kedua 96% itu 239,78. Lalu ini untuk perhitungan timbulan sampah untuk komersil. Q1-nya 9.053,541 dan Q2-nya 16,715. Untuk timbulan institusi diperoleh Q1-nya 5,999 dan Q2-nya 11,96. Nah, ini adalah tabel total dari timbulan sampah yang diperoleh dari hasil perhitungan. Selanjutnya itu adalah rencana pewadahan domestik. Setelah melakukan perhitungan untuk tahap pertama dan tahap kedua, diperoleh rencana pewadahan sampah domestik untuk tahap pertama itu untuk organik ukuran wadahnya 7,3 dan jumlah trash bagnya itu satu kantong 10 liter. Anorganik ukuran wadahnya 7, jumlah trash bagnya satu kantong 10 liter. Dan untuk sampah lainnya 1,7, jumlah trash bagnya satu kantong 5 liter. Dan untuk rencana pewadahan domestik di tahap kedua, organiknya ukuran wadah 10 liter. Lalu untuk jumlah trash bagnya satu kantong 10 liter. Anorganik ukuran wadahnya 9,7 liter. Jumlah trash bagnya satu kantong 10 liter. Dan untuk sampah lainnya ukuran wadah 2,3 liter. Untuk jumlah trash bagnya satu kantong 5 liter. Nah, dari sini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan wadah sampah. Yang pertama itu, wadah sampah sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah terjangkau dan kantong plastik wadahnya itu digunakan perlu ditutup agar agar tidak menimbulkan bau dan tetap menjaga kebersihan. Lalu sebaiknya wadah sampah itu diletakkan pada tempat yang aman. Lalu selanjutnya rencana pewadahan untuk komersil. Dapat dilihat pada slide ini periode tahap pertama terlayaninya dan periode tahap kedua 96% yang terlayaninya. Dan untuk rencana pewadahan institusi juga dapat dilihat pada slide berikut. Nah, dari total perhitungan rencana pewadahannya itu diperoleh hasil total dari rencana pewadahan dari tiga kawasan domestik, komersil, dan institusi. Selanjutnya itu ialah rencana pengumpulan. Berikut adalah perhitungan rencana pengumpulannya. Periode tahap pertama didapat Q 2029-nya itu 110,392 meter kubik per hari. Untuk periode keduanya itu diperoleh Q 2034-nya 267,591 meter kubik per hektar. Nah, berikut adalah tabel sistem pengumpulan sampah di Kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru untuk tahap pertama dan tahap kedua. Untuk sistem pengumpulannya ini kita menggunakan sistem pengumpulan komunal dengan jumlah kontainer untuk tahap pertama itu 2, kapasitasnya 14 meter kubik, jumlah truknya 2, dan jumlah realitasinya 4. Dan untuk tahap kedua
sistem pengumpulannya tetap sama, itu dengan komunal. Jumlah kontainernya 4, kapasitas kontainernya sama, jumlah truknya 4, dan jumlah retasinya ada 5. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, sistem pengumpulan sampah ini direncanakan diterapkan di seluruh kelurahan Kenangan dan Kenangan Baru dengan sistem pengumpulan secara komunal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membuang sampah ke kontainer atau tempat pengumpulan terdekat yang selanjutnya akan diangkut menggunakan kendaraan pengangkut menuju TPA. Sistem ini diterapkan untuk seluruh jenis sampah, baik yang berasal dari rumah tangga, komersil, maupun institusi, tanpa dilakukan pemisahan jenis sampah pada tahap pengumpulan. Pengumpulan sampah ini direncanakan dilakukan setiap hari mulai pukul 5 hingga 13 WIB. Pengumpulan yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpukan sampah khususnya sampah basah yang mudah membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, pengumpulan secara berkala juga dilakukan untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan. Pemilihan waktu pengumpulan ini juga mempertimbangkan kondisi lalu lintas agar proses pengangkutan tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat. Dan untuk jumlah kendaraan pengangkut dan petugas kebersihan pada setiap wilayah disesuaikan dengan kondisi pelayanan dan sistem pengumpulan komunal yang diterapkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengangkutan dengan sistem HCS, yang mana data yang kami asumsikan dengan yang pertama kecepatan kendaraan menggunakan on-road truck, yaitu 40 km per jam, kemudian waktu hambatan 0,166 jam, waktu di tempat pembongkaran 0,25 jam per rit, waktu pengosongan kontainer 0,2 jam per rit, waktu untuk mengangkut kontainer isi 0,2 jam per rit, untuk kecepatan di 40 km per jam dengan penentuan kecepatan A dan B halt speed dengan sebagai tabel berikut. Dengan periode tahap pertama untuk perhitungan HCS-nya menggunakan jarak pull ke kontainer satu yaitu 1 km dengan hasil 0,025, kemudian jarak kontainer satu ke MRF 0,9 dengan hasil 0,0225, kemudian jarak kontainer MRF ke K2 yaitu 0,45 dengan menghasilkan 0,01125 jam. Jarak jarak kontainer 2 ke MRF yaitu 0,45 yaitu menghasilkan 0,01125 jam. Kemudian ada jarak kontainer MRF ke pool yaitu 1 km dengan menghasilkan 0,25 jam. Pada tahap kedua, jarak untuk jarak pool ke kontainer 1 km 0,025 jam. Jarak kontainer satu ke MRF 0,9 yaitu menghasilkan 0,0225 jam. Jarak MRF ke K2 0,45 km dengan menghasilkan 0,01125 jam. Kemudian MRF ke K3 2,3 menghasilkan 0,0575 jam. Yaitu, kemudian MRF ke K4 2,4 km dengan menghasilkan 0,06 jam. Lalu MRF ke pool yaitu 1 km dengan hasil 0,025 jam. Dengan jarak tempuh kontainer ke MRF lalu ke TPA rata-rata tiap litasi yaitu 3,3 km per rit dengan PHCS 0,4, A tambah BX sama dengan 0,1325, THCS yaitu sama dengan 0,7825, 1 kurang W 0,834 dengan T total 0,33 jam dengan rate 5 rit per hari yang mana menghasilkan 5 jam per hari. Perhitungan pengangkutan dengan sistem HCS tadi terdapat perhitungan jumlah ritasi kendaraan per hari dengan sistem HCS tahap satu dan tahap 2 sebagai tabel berikut. Kemudian, dengan menjalankan operasional pengangkutan sebanyak 4 kali ritasi setiap harinya pada tahap satu serta 5 kali ritasi per hari pada tahap kedua, 1 unit arm roll truck
yang memiliki kapasitas angkut sebesar 14 meter kubik mampu melaksanakan seluruh rangkaian pekerjaannya secara efektif dalam waktu 3,60 jam pada tahap satu dan selama 5,01 jam pada tahap kedua. Dalam pelaksanaan pengangkutan harian tersebut, truk ini menjangkau dan mengosongkan sebanyak dua kontainer sampah di dua lokasi pada tahap satu dan pada empat kontainer dan keempat kontainer sampah di empat lokasi pada tahap kedua. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan dan pelayanan sampah yang dilaksanakan secara rutin untuk mendukung kebersihan dan pengelolaan limbah domestik di dua wilayah pelayanan utama, yaitu Kelurahan Kenangan dan Kelurahan Kenangan Baru. Selanjutnya, pengurangan timbulan sampah melalui MRF. Pengurangan timbulan sampah melalui penerapan Material Recovery Facility atau MRF merupakan salah satu upaya yang efektif dalam meningkatkan proses daur ulang serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat. MRF merupakan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang berfungsi untuk melakukan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai guna. Perencanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Kenangan dan Kelurahan Kenangan Baru, pendekatan berbasis MRF menjadi relevan mengingat komposisi sampah yang dominasi oleh fraksi organik sebesar 45,4%, diikuti sampah organik sebesar 43,95%, dan komponen lainnya sebesar 10,65%. Selain itu, hasil pemilahan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dikumpulkan dan dijual kepada pengepul sehingga menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kemudian, recovery faktor komponen sampah berada di tabel berikut. Berikut adalah perhitungan dari pengurangan timbulan sampah kami atau MRF dengan mendapatkan sampah organik yaitu 52,06 meter kubik per H, sampah anorganik 45,06 meter kubik per H, sampah lainnya 13,24 meter kubik per H, dengan kompos 47,37 meter kubik per H, daur ulang 84,25 meter kubik per H, kemudian TPA 26,11 meter kubik per H. Selanjutnya pada tahap 2 memiliki material balance yaitu sampah organik 126,19, sampah anorganik 109,26, sampah lainnya 32,11, kompos 114,83, daur ulang 204,28, TPA 63,28. Dengan perancangan TPA, rencana pembangunan TPA akan menggunakan tipe sanitary landfill, yaitu metode pengelolaan sampah dengan penimbunan berlapis yang dilengkapi sistem pengendalian lindi dan gas untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Agar proses operasional di TPA berjalan optimal, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kapasitas tampung jangka panjang. Berikut adalah perhitungannya. Selanjutnya, kami sertakan gambar pada peta administrasi. Kantor kelurahan kami berada di luar daerah karena terjadinya pemekaran administrasi kelurahan, sehingga lokasi kantor tetap dipertahankan untuk memudahkan pelayanan publik. Kemudian kami sertakan juga peta tata guna lahan, peta pelayanan tahap satu, peta pelayanan tahap 2, peta HCS tahap satu, peta jalur HCS tahap 2, peta jalur SCS tahap satu, peta jalur SCS tahap 2. Dengan kesimpulan berdasarkan perencanaan detail sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Kenangan dan Kelurahan Kenangan Baru, dapat disimpulkan bahwa sistem persampahan yang ada telah mencakup seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Sarana yang tersedia berupa wadah sampah individual dan komunal, sedangkan pengangkutan sampah dilakukan menggunakan becak sampah dan dump truck yang dikelola oleh Seksi Kebersihan Kecamatan Percut Setuan. Untuk mendukung kebutuhan pengelolaan sampah di masa yang mendatang, direncanakan penyediaan pewadahan berdasarkan proyeksi timbulan sampah tahun 2034 yang berasal dari sektor domestik, komersial, dan institusi dengan total timbulan sekitar 420,95 meter kubik per hari. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan pengelolaan persampahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 3A. Selamat pagi dan terima kasih.